Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Bang Gita. Ya, Mbak Reni, rupiah ini sempat melemah setelah Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga. Prediksi Anda untuk pergerakan rupiah hari ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita pantau sepekan terakhir ini rupiah memang bergerak masih cukup stabil ya sebenarnya. Jadi dari kisaran gerak 14.190 sampai 14.250 per US dollar. Jadi pergerakan rupiah sejauh ini memang masih dipengaruhi oleh perubahan flow ya, capital flow di market, di mana beberapa hari memang terjadi keluarnya aliran dana asing sehingga menjadi sentimen yang negatif untuk rupiah. Namun pembukaan market pagi ini kita lihat rupiah cukup kuat, dibuka di level 14.210 per US dollar, dan ini ada pengaruh dari sentimen dari Bank Indonesia juga yang masih mempertahankan BI rate di level 3,5% atau ini sesuai dengan ekspektasi market, dan berkomitmen memang masih membuka ruang kebijakan akomodatif ya, sehingga ini juga dilakukan sebagai usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat rupiah saat ini memang akan menguji level supportnya pada pagi hari ini. Sepanjang hari kita perkirakan rupiah untuk akhir pekan ini akan bergerak di kisaran 14.180 sampai 14.255 per US dollar. Baik, artinya keputusan BI menahan suku bunga ini menjadi sentimen utama ya penggerak pergerakan rupiah. Kalau untuk sentimen eksternal atau dari luar negeri sendiri, ini terkait dengan inflasi Amerika Serikat tertinggi dalam 30 tahun. Apakah masih berdampak signifikan ke pergerakan nilai tukar rupiah? Ya, jadi kalau kita lihat kenaikan inflasi Amerika Serikat ini di luar ekspektasi ya oleh sebagian pasar dan juga di luar ekspektasi The Fed juga, karena inflasi melaju ke atas level 6%. Jadi ini sempat membuat pasar ini cukup khawatir terhadap kemungkinan terjadinya pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang kemungkinan bisa jadi lebih cepat. Namun dari sisi The Fed sendiri, dari statement yang terakhir ini melihat memang situasi ini sebagai momen transisi dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat di era pandemi. Jadi ada ketidakseimbangan supply dan demand sehingga membuat inflasi Amerika Serikat memang bergerak cukup tinggi ya, ke atas 6%. Jadi ini kita lihat bahwa nantinya The Fed pasti akan melakukan kebijakan bersama pemerintah untuk segera melakukan pengendalian harga. Namun jika ini memang tidak dimungkinkan, memang terdapat potensi atau ruang bagi kebijakan moneter yang lebih ketat dan lebih cepat akan dilakukan oleh The Fed. Dampaknya sendiri ke market, kalau kita pantau indeks dolar saat ini trennya juga mengalami peningkatan ya, sudah mulai ke atas level 95. Ini mengindikasikan bahwa dolar Amerika Serikat memang cenderung menguat terhadap sebagian besar major currencies. Tentunya policy stance yang akan ditempuh The Fed selanjutnya ini akan menjadi faktor yang penting ya, yang akan diantisipasi oleh pelaku pasar, Bang Gita. Baik, ini masih soal kebijakan dari The Fed, Mbak Rini. Kalau untuk tapering sendiri, bagaimana pasar saat ini menyikapinya? Ya, kalau kebijakan tapering kami nilai saat ini sudah relatif price in ya, artinya market juga sudah mengantisipasi ini jauh-jauh hari, artinya juga komunikasi yang dilakukan oleh The Fed sejak tahun lalu ini berjalan cukup baik dan lebih terbuka. Jadi sehingga ketika The Fed memutuskan untuk mengurangi pembelian asetnya senilai 15 miliar per bulan, 15 miliar US dollar per bulan, ini pasar tidak terlalu bereaksi yang sangat negatif gitu ya. Kemudian tapering ini juga direncanakannya memang dilakukan secara bertahap dengan nominal yang sudah ditentukan dan diperkirakan akan berakhir di pertengahan tahun depan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat cukup menjaga komitmennya bahwa sebelum menaikkan suku bunganya, mereka memang akan melakukan normalisasi kebijakan melalui tapering.
Baik, nah dengan sejumlah sentimen eksternal yang tadi juga Mbak Rini sudah jelaskan, ini untuk posisi rupiah di akhir tahun kira-kira akan seperti apa Mbak Rini? Kalau untuk rupiah sampai akhir tahun kita lihat memang ada potensi relatif penguatan ya, dengan syarat ini juga fundamental kita akan terus berlanjut membaik. Jadi kami cukup optimistis bahwa membaiknya fundamental domestik hingga akhir tahun akan mendorong meningkatnya kepercayaan pasar dan menarik kembali aliran dana asing. Jadi kalau untuk perekonomian sendiri kami lihat memang masih akan melanjutkan pemulihan sampai kuartal keempat, tentunya dengan catatan tidak ada gelombang COVID-19 yang baru, sehingga potensi perbaikan ekonomi akan dapat didukung oleh kinerja ekspor dan permintaan global. Sehingga dengan potensi fundamental yang baik, kemudian capital inflow yang kembali masuk, kami cukup optimis untuk rupiah akan kembali berada di kisaran level 14.200 atau kalau proyeksi titik kami itu ada di level 14.177 per US dollar di akhir tahun ini. Baik, Mbak Reni terakhir, ini naiknya inflasi Amerika Serikat juga membuat yield obligasi AS naik. Lalu bagaimana dengan perkembangan obligasi di dalam negeri? Iya, kalau untuk potensi kenaikan yield obligasi ini dampaknya karena tadi ada ekspektasi inflasi Amerika Serikat yang tinggi ya, sehingga kemudian meningkatkan US Treasury yield-nya. Jadi kalau kita lihat ke dampak ke dalam negerinya, kita cermati memang yield obligasi acuan kita juga mulai mengalami peningkatan, namun masih relatif stabil ya. Dan jika dibandingkan dengan peers, ini yield obligasi kita masih tetap lebih atraktif. Jadi kalau untuk yield obligasi 10 tahun sendiri untuk denominasi rupiah saat ini berada di kisaran 6,17%. Jadi kita melihat ada dukungan dari pasar obligasi yang membantu kinerja pasar domestik juga, ini karena adanya kebijakan suku bunga rendah, kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Sentral, dan juga inflasi yang masih terkendali saat ini. Jadi dengan bantuan juga dengan stabilisasi nilai tukar rupiah, kita lihat kinerja pasar obligasi domestik sejauh ini masih cukup baik ya Mbak Gita. Baik, terima kasih untuk informasi dan analisisnya Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri Reni Eka Putri.